kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa secara pribadi. Amin. Halo adik-adik, apa kabar? Selamat pagi, Rose senang banget bisa ketemu lagi dengan adik-adik ya. Adik-adik, Rose harap semuanya sehat dan tetap semangat untuk ikut ibadah sekolah minggu. Pagi ini, ibadah akan ditemani oleh Rose Dewi dan Rose Meme. Halo adik-adik. Adik-adik, apa sudah mandi? Sudah berpakaian rapi? Sudah siapkan Alkitab? Nah, kalau udah siapkan Alkitab, kita mau duduk yang tertib ya. Kita mau memulai pujian dan mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, yuk kita akan mulai. Kita akan naikkan satu pujian dari Terbit Matahari. Mari anak-anak kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas berkat penyertaan-Mu selama 1 minggu yang telah lewat terhadap setiap kami dan terhadap keluarga kami. Tuhan, saat ini kami mau masuk di dalam ibadah sekolah minggu. Kiranya Engkau memberkati ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya supaya dapat berlangsung dengan baik. Juga berkati pimpin para lose yang melayani di dalam ibadah sekolah minggu saat ini. Dan Tuhan juga memberkati semua peralatan yang digunakan sehingga kami boleh mengikuti ibadah ini dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang saat ini mungkin tidak bisa ikut karena sakit. Kiranya Tuhan menjamah menyembuhkannya sehingga minggu depan boleh ada bersama-sama dengan kami mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan, kami mengucap syukur, kami menyerahkan ibadah sekolah minggu saat ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah berdoa.
Sekarang mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Losa Diana, dan kita mau menaikkan pujian Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Shalom adik-adik, masih semangat ya ikut ibadah sekolah minggu walaupun secara online. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Mari lipat tangan dan mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini di mana kami masih dapat beribadah walaupun masih secara online. Dan saat ini Tuhan, kami hendak mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong buka hati, pikiran, mata, telinga kami agar kami dapat mendengar cerita firman Tuhan dengan baik. Tuhan, biarlah kami dapat menyimaknya dengan baik, kami dapat menyimpannya di dalam hati kami dan kemudian melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan tolong kami agar apa yang nanti disampaikan dapat kami mengerti. Kami juga berdoa untuk Lause yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan mau mengurapi Lause agar apa yang keluar dari mulut bibirnya adalah firman yang berasal daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, apakah kalian masih ingat cerita firman Tuhan minggu lalu yang disampaikan oleh Lause Dorcas? Ya, bahwa Allah membenci dosa. Karena manusia tidak taat kepada Allah, maka manusia berdosa, sehingga manusia harus dihukum. Nah, apa hukuman yang akan diterima manusia? Ya, maut. Mengapa demikian? Karena Allah itu adalah Allah yang adil. Dia akan menghukum dosa. Apakah kalian tahu apa artinya adil? Adil maksudnya adalah memberikan apa yang layak untuk kita terima. Manusia adalah orang berdosa, dan karena dosa adalah kejahatan terhadap Allah, maka manusia layak dihukum. Allah tidak dapat mengabaikan dosa atau berpura-pura seperti tidak pernah terjadi dosa. Dosa telah memisahkan kita dari Allah. Dosa membuat kita menjadi musuh Allah. Orang-orang berdosa pantas masuk ke neraka karena dosa mereka. Masuk neraka yang berarti maut untuk selamanya. Adik-adik, dosa telah memisahkan kita dari Allah. Dosa membuat kita menjadi musuh Allah. Orang-orang yang berdosa pantas masuk neraka karena dosa mereka.
Masuk neraka yang berarti maut, kematian kekal. Ini adalah menjadi masalah yang sangat serius, tragedi yang sangat besar. Karena itu manusia berusaha untuk lepas dari maut itu dengan cara mentaati 10 perintah Allah, bersikap baik kepada orang lain, menjadi orang baik. Manusia dengan usaha mereka sendiri berusaha untuk terlepas dari hukuman akibat dosa. Ada juga dengan cara beramal. Tetapi apakah itu dapat menyelamatkan mereka dari maut? Jawabnya tidak. Lose coba menggambarkan seperti seorang yang masuk ke dalam lumpur hisap. Jika seorang masuk ke dalam lumpur hisap, maka secara perlahan-lahan dia akan ditarik ke dalam. Tetapi jika dia bergerak dalam usahanya untuk keluar dari lumpur hisap itu, maka dia akan ditarik lebih cepat ke dalam. Itu artinya orang itu pasti mati kalau dia diam maupun dia bergerak. Hanya ada satu cara agar orang itu bisa keluar dengan selamat dari lumpur hisap itu. Bagaimana caranya? Dia memerlukan seseorang yang berada di luar dari lumpur hisap itu, di mana orang itu akan menolong, memberikan tali, dan kemudian menarik orang itu keluar dari lumpur hisap itu. Demikian juga manusia yang berdosa, seperti orang yang jatuh di dalam lumpur hisap. Mereka tidak dapat menyelamatkan diri mereka sendiri dari hukuman akibat dosa. Semua perbuatan baik yang manusia itu lakukan tidak bisa menjadikan mereka benar di hadapan Allah. Manusia membutuhkan seorang penyelamat yang dapat menarik mereka keluar dari lumpur dosa. Seorang yang benar-benar berada di luar lumpur dosa. Seorang yang benar, seorang yang sempurna, seorang yang tidak pernah berbuat dosa. Dia adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah manusia yang sempurna. Dia tidak pernah berbuat dosa. Oleh karena itu, hanya Yesus Kristus saja yang dapat menyelamatkan manusia dari dosa. Apa yang Yesus lakukan untuk menyelamatkan manusia dari dosa? Dengan cara mati di atas kayu salib. Tetapi mengapa Yesus harus mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan manusia yang berdosa? Mari sama-sama kita akan buka Alkitab kita yang terambil di dalam Roma 3 ayat 21 sampai 26. Lause akan membacakannya untuk kalian. Mari sama-sama kita menyimaknya. Roma 3 ayat 21 sampai 26. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Adik-adik, Yesus Kristus mengambil tempat kita dan menggantikan kita untuk menderita murka Allah
terhadap dosa dengan mati di atas kayu salib. Ketika Allah membenarkan kita, Dia mengampuni dosa-dosa kita dan menerima kita sebagai orang benar oleh karena Kristus Yesus. Yesus Kristus menggantikan kita. Dia menanggung dosa-dosa kita dan Dia menderita hukuman bagi kita dengan mati di atas kayu salib. Allah memperhitungkan kebenaran Kristus sebagai kebenaran kita dan memperhitungkan dosa-dosa kita kepada Kristus. Suatu pertukaran yang indah, bukan? Nah, kata besar atau penting yang menggambarkan kebenaran yang indah ini adalah pembenaran. Pembenaran berarti bahwa Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menerima kita sebagai orang benar oleh karena apa yang Kristus lakukan bagi kita dan sebagai ganti kita. Itu adalah tindakan legal yang hanya dilakukan satu kali. Allah akan memperlakukan kita seolah-olah kita tidak pernah berbuat dosa. Kebenaran adalah pemberian cuma-cuma dari Allah karena Dia sangat mengasihi kita. Itu adalah kasih karunia atau anugerah. Allah memberikan catatan baru seperti papan tulis yang dahulunya kotor kemudian menjadi bersih, dan Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Dan bahkan lebih dari itu, adik-adik, Allah menuliskan kebenaran Kristus pada papan tulis tadi. Tadi kita adalah musuh Allah, tetapi Allah memilih kita untuk menjadikan kita sebagai sahabat-sahabat Allah, bahkan menjadi anak-anak Allah. Melalui apa? Melalui apa yang Yesus Kristus lakukan bagi kita. Allah memberi kita pengampunan dan kebenaran Kristus. Untuk menerima kasih karunia dan anugerah yang diberikan dengan cuma-cuma, kita harus percaya kepada Yesus Kristus. Mengapa? Paulus memakai Abraham sebagai contoh untuk menunjukkan bahwa pembenaran selalu didapat oleh iman dan bukan oleh pekerjaan, bukan oleh perbuatan. Artinya, kita tidak dapat memperoleh pembenaran melalui semua yang apa kita lakukan. Nah, mari kita akan melihat apa yang Paulus katakan tentang iman Abraham. Mari kita buka kembali Alkitab kita dari Roma 4 ayat 3, dilanjutkan dengan ayat 13 sampai 25. Teman kalian akan membantu Lause membacakan perikop ini. Mari sama-sama kita menyimaknya. Roma 4 ayat 3 dan 13 sampai 14. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkanlah hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Roma 4 ayat 15. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Roma 4 ayat 16 sampai 18. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham.
bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari Imam Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kuterapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Roma bab 4 ayat 19-21. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Roma 4 ayat 22-25. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikianlah firman Tuhan. Nah adik-adik, apa yang dimaksud dengan memperhitungkan? Memperhitungkan adalah memasukkan sesuatu ke dalam catatan atau tanggungan orang lain. Losa ada satu contoh. Jika kalian punya tabungan di bank, dengan cara kalian menyisihkan uang jajan kalian, kemudian kalian mulai menyetorkan ke bank, tabungan kalian lama-lama menjadi 1 juta. Nah, suatu kali mama kalian menyetor uang ke rekening tabungan atas nama kalian sebesar 500.000. Nah, di situ bank akan mencatat rekening tabungan menjadi 1.500.000. Rekening tabungan kalian berubah jadi 1 juta menjadi 1.500.000. Bukan kalian yang menyetor di bank ya adik-adik, tetapi orang lain atau mama. Uang tersebut oleh bank dicatat atas nama kalian. Nah, itu artinya bank memperhitungkan 500.000 untuk ditambahkan ke rekening atas nama kalian. Demikian juga Abraham. Abraham percaya kepada Allah dan Allah memperhitungkan kebenaran kepadanya. Itu artinya Abraham tidak mengusahakan kebenaran itu melalui apa yang Abraham lakukan. Allah memperhitungkan dia sebagai orang benar karena Abraham percaya kepada Allah dan janji keselamatannya. Abraham percaya bahwa Allah akan menepati janji-janjinya. Bahkan ketika segala sesuatu dalam kehidupan Abraham tampak sangat mustahil. Ingat ya adik-adik cerita Abraham, bagaimana Abraham menantikan satu keturunan, menantikan Ishak anaknya yang dinanti-nantikan. Begitu lama dia menantikan. Tetapi Abraham sudah tua dan Sarah istrinya juga sudah tua. Janji itu belum ditepati. Tetapi Abraham terus
terus percaya akan janji Allah itu. Akhirnya Allah menggenapi janjinya. Allah menjadikan Abraham benar karena dia percaya bahwa Allah itu setia kepada janji keselamatan. Itulah iman. Adik-adik, ketika Alkitab berbicara mengenai beriman kepada Yesus Kristus, itu artinya menaruh seluruh kepercayaan kita di dalam Yesus Kristus dan percaya bahwa kematiannya di atas kayu salib untuk menebus kita, dan bahwa Dia telah menanggung hukuman yang seharusnya layak kita terima karena dosa-dosa kita. Paulus menjelaskan lebih banyak tentang apa yang Yesus Kristus lakukan bagi kita dengan membandingkan Dia dengan Adam. Adam adalah perwakilan kita ketika dia berdosa. Maka sejak saat itu kita semua menjadi orang berdosa. Ya, saat Adam jatuh dalam dosa, maka seluruh keturunannya menjadi orang berdosa. Tetapi Allah dalam belas kasihannya dan anugerahnya telah mengutus Yesus Kristus untuk menanggung dosa kita itu dan menderita hukuman yang selayaknya kita terima atas dosa kita. Allah memperhitungkan dosa Adam kepada seluruh keturunannya, dan kini Allah memperhitungkan kebenaran Kristus sebagai kebenaran bagi kita yang percaya kepadanya oleh iman. Karena Allah telah membenarkan kita, maka ada keuntungan dan sukacita yang kita alami sebagai orang percaya kepada Kristus. Apakah itu? Mari sama-sama kembali kita buka Alkitab kita, Roma 5 ayat 1 sampai 9. Teman kalian akan membantu Lausediana membacakan perikop ini. Mari sama-sama kita menyimaknya. Roma 5 ayat 1 sampai 3. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Demikianlah firman Tuhan. Roma 5 ayat 4 sampai 6. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Roma 5 ayat 7 sampai 9. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Demikian firman Tuhan. Ada keuntungan yang kita dapatkan saat kita percaya kepada Yesus Kristus. Apakah itu? Ada pengharapan. Pengharapan berarti sesuatu yang sekarang belum kita dapatkan, tapi sudah pasti akan kita dapatkan di masa yang akan datang, di mana kita akan bertemu dengan Allah dan Yesus Kristus di surga kelak.
Yang kedua, kita percaya bahwa Allah memegang kendali walaupun kita tidak dapat mengerti apa yang sedang Dia lakukan. Tapi kita tahu bahwa Dia menggunakan pencobaan untuk menguatkan iman kita, dan kita tahu bahwa Dia sangat mengasihi kita. Yang ketiga, Allah telah membuktikan kasih-Nya kepada kita, yaitu dengan mengutus Yesus Kristus ke dalam dunia untuk mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Karena pembenaran yang telah Allah berikan kepada kita, maka ada perbedaan dalam hidup kita setiap hari, yaitu kita dapat mengakui dosa-dosa kita dan mengetahui bahwa Allah mengampuni kita. Yang kedua, kita dapat berdoa kepada Allah kapan saja, untuk apa saja. Kita dapat meminta apa saja kepada Allah. Kemudian kita juga tahu bahwa Allah mengasihi kita, bahkan ketika kita merasa Allah tidak mengasihi kita. Selanjutnya, Allah itu selalu baik dan Dia mempunyai maksud yang baik untuk segala sesuatu dalam hidup kita. Dia memegang kendali dan tidak pernah berubah. Adik-adik, sungguh beruntung ya jika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan karena Kristus, dosa kita diampuni. Karena Kristus, kita selamat dari maut. Karena Kristus, kita telah menjadi sahabat Allah. Jadi, percayalah kepada Yesus Kristus. Jadikan Dia sebagai Juru Selamat dan Tuhanmu di dalam hidup kita. Dan saat kalian sudah percaya kepada Yesus Kristus, pasti ada suatu perubahan dalam hidup kita. Perubahan seperti apa itu? Minggu depan, Lose Ima Ita akan menjelaskannya bagi kita. Nah, adik-adik, sebelum kita menutup cerita firman Tuhan kita, Lose akan memberikan ayat hafalan untuk kalian yang terambil di dalam Roma 5 ayat 5. Apakah kalian sudah menemukannya? Mari kita baca bersama-sama. Lose akan memimpin pembacaan ayat ini. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Adik-adik, demikian cerita firman Tuhan kita hari ini. Sebelum kita menutupnya, kita akan sama-sama berdoa. Mari sama-sama kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Engkau telah mati bagi kami, menanggung dosa-dosa kami di kayu salib. Tuhan, terima kasih atas anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Ajar kami untuk selalu percaya dan setia kepadamu ya Tuhan. Karena itulah jalan keselamatan kami. Tuhan, tolong kepada kami. Biarlah di dalam kehidupan kami selalu menaruh iman, pengharapan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam namamu kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, demikian cerita firman Tuhan kita hari ini. Kalian tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap percaya Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita belajar dari firman Tuhan ya, bahwa seharusnya kita ini dihukum karena apa? Kita berdosa. Tapi karena kasih Allah yang begitu besar, Tuhan Yesus mau mengorbankan hidupnya, dirinya bagi kita, sehingga kita dibenarkan dan kita terbebas dari hukuman dosa. Mari adik-adik, kita akan naikkan satu pujian. Terpujilah Allah,
karena begitu besar kasih-Nya buat kita. Mari anak-anak, kita tutup kebaktian sekolah minggu pada hari ini di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur Tuhan sudah berkati pimpin ibadah sekolah minggu pada saat ini. Tuhan, terima kasih untuk semua pelayanan yang diberikan para lause-lause kami. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua di dalam kehidupannya, di dalam pekerjaannya, di dalam pelayanannya. Dan kami juga mohon berkat-Mu terhadap setiap kami, terhadap keluarga kami, supaya kami boleh melewati satu minggu yang ke depan dengan baik. Berkati kami di dalam belajar, berkati kami dalam menghadapi ulangan, berkati kami Tuhan, supaya kami boleh setia mengikut Tuhan dan melaksanakan apa yang boleh kami dengar di dalam cerita firman Tuhan pada hari ini. Biarlah itu menjadi teladan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus saja. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan.